Halo semuanya, perkenalkan aku Angel Julipane dengan MPM 2404101062 dari kelas Bela Negara G125. Di sini aku akan menjelaskan materi aku tentang implementasi digital pada tata kelola administrasi publik, upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan di era birokrasi modern saat ini. Nah, di era digital saat ini yang terus berkembang, masyarakat itu menuntut pelayanan publik yang cepat, mudah, dan juga transparan. Pola interaksi antara masyarakat dan juga pemerintah pun mengalami perubahan yang signifikan, di mana pelayanan yang dulunya harus dilakukan secara tatap muka dan memakan waktu yang lama, kini sudah mulai beralih ke sistem berbasis teknologi digital. Transformasi ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola administrasi publik yang modern dan juga respon terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik merupakan suatu kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pelayanan publik mencakup penyediaan barang, jasa, dan juga layanan administrasi bagi setiap warga negara. Namun, dalam praktiknya, birokrasi tradisional juga seringkali diidentik dengan prosedur yang berbelit-belit, waktu pelayanan yang lama, serta juga kurangnya transparansi. Kondisi ini juga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, birokrasi modern ini dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar mampu memberikan pelayanan yang lebih efisien dan juga lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nah, di sini ada juga kebijakan dan juga transformasi digitalnya. Pemerintah Indonesia itu telah menunjukkan komitmen dan juga dalam mendorong transformasi digital melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Kebijakan ini didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 serta Instruksi dari Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang percepatan transformasi digital nasional. Melalui SPBI ini, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berbagai layanan kini dapat diakses melalui website resmi, aplikasi mobile, hingga juga media sosial instansi pemerintahan. Nah, selanjutnya di sini juga ada dampak dan juga manfaat dari digitalisasi ini. Implementasi digital dalam administrasi publik memberikan dampak yang signifikan. Proses pelayanan yang sebelumnya memerlukan waktu yang lama kini dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih sederhana. Hal ini juga ditunjukkan bahwa lebih dari 75% pengguna layanan publik merasakan peningkatan kemudahan akses setelah digitalisasi diterapkan. Selain itu juga tingkat kepuasan masyarakat juga lebih meningkat karena informasi yang disediakan lebih jelas dan juga lebih mudah dipahami. Digitalisasi ini juga meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas karena setiap tahapan pelayanan dapat dipantau secara langsung. Hal ini berperan penting dalam menekankan potensi penyalahgunaan wewenang serta juga praktik korupsi dalam birokrasi. Nah, di lain sisi ada juga tantangan digitalisasi ini, meskipun di suatu sisi tadi banyak manfaat, tapi ada juga tantangannya. Digitalisasi pelayanan publik juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya yaitu kesenjangan infrastruktur teknologi, terutama itu di daerah terpencil seperti daerah Papua. Selain itu juga tantangan utama digitalisasi itu adalah rendahnya literasi digital dari masyarakat dan juga belum meratanya kesiapan sumber daya manusia aparatur menjadi suatu kendala dalam implementasi layanan digital. Tanpa kesiapan yang memadai, digitalisasi justru berpotensi menciptakan ketimpangan akses pelayanan publik. Nah, saat ini kita akan beralih dengan apa
apa sih hubungannya implementasi digital ini dengan nilai bela negara? Nah, implementasi digital dalam tata kelola administrasi publik ini juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan pengimplementasian nilai-nilai bela negara. Nah, bela negara itu tidak selalu dimaknai sebagai upaya angkat senjata atau pertahanan militer, tetapi juga diwujudkan melalui kontribusi nyata dan juga menjaga keberlangsungan dan juga kualitas penyelenggaraan negara. Nah, salah satu nilai bela negara adalah cinta tanah air. Dalam konteks administrasi publik ini, nilai ini tercermin melalui upaya pemerintah dan juga aparatur negara untuk mempersiapkan kepelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Digitalisasi pelayanan publik menjadi wujud kecintaan terhadap bangsa dan juga dengan menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan juga lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. Nah, nilai bela negara yang berikutnya adalah kesadaran bela negara. Berikutnya, nilai bela negara adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, penerapan sistem ini mendorong aparatur negara untuk bekerja secara profesional, taat aturan, dan juga bertanggung jawab. Nah, pada setiap proses pelayanan yang terdokumentasi secara digital, meningkatkan akuntabilitas dan juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu juga, digitalisasi ini juga mencerminkan nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang mana hal ini diwujudkan melalui kesiapan aparatur untuk beradaptasi dan juga menerima perubahan teknologi, meningkatkan kompetensi diri, serta juga meninggalkan pola kerja yang tidak efektif demi kepentingan publik yang lebih luas. Nah, yang berikutnya, nilai bela negara yaitu memiliki kemampuan awal bela negara, yang mana dalam konteks era digital dapat dimaknai sebagai kemampuan literasi digital, penguasaan teknologi, serta juga partisipasi aktif dari masyarakat untuk menguasai dan memanfaatkan layanan publik digital. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga bagian dari penguatan sistem pemerintahan yang bersih dan juga modern. Nah, oleh karena itu, implementasi digital dalam administrasi publik bukan hanya bentuk modernisasi birokrasi, tetapi juga merupakan wujud nyata pengalaman nilai-nilai bela negara di bidang non-militer, khususnya untuk menjaga kualitas layanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kesimpulannya, transformasi digital dalam administrasi publik tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur, penguatan infrastruktur, serta juga edukasi digital bagi masyarakat. Nah, secara keseluruhan, digitalisasi ini merupakan fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi modern yang efisien, transparan, dan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nah, secara keseluruhan, digitalisasi ini merupakan fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi modern dan juga efisien, transparan, serta juga berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nah, dengan strategi yang tepat dan inklusif, pelayanan publik digital dapat menjadi solusi berkelanjutan bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Baik, cukup sekian penjelasan dari aku. Sekian dan terima kasih.